Shalom saudaraku, selamat menghayati persekutuan yang dimungkinkan terjadi dari tempat kita masing-masing untuk merasakan keakraban dengan Tuhan tanpa harus membangun kebersamaan yang untuk kali ini mau tidak mau harus kita lakukan. Tapi kita bersyukur ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebagaimana apa yang sudah kita baca dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tadi. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh-Mu mendampingi kami terus untuk memahami kehendak-Mu lewat apa yang sudah kami baca, supaya kami berpegang teguh dalam iman kami kepada Tuhan di dalam Kristus, dan kami rajin berbuat baik. Inilah kami dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan tadi kita renungkan dengan tema walaupun banyak upaya penyesatan, jangan ragukan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Tema ini diambil dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5 pembacaan kita. Secara keseluruhan, Yudas mau mengatakan bahwa Yudas bukanlah Yudas yang menjual Yesus, tapi Yudas yang menulis surat ini dipahami sebagai salah seorang yang mengaku diri sebagai murid Kristus, saudara Kristus, saudara Yesus. Yudas mengingatkan kita bahwa di setiap masa selalu ada upaya baik perorangan maupun kelompok untuk menyesatkan umat Tuhan. Ada berbagai kelompok dan berbagai cara untuk mengalihkan orang beriman dari keyakinannya kepada Kristus. Ada 3 kelompok besar yang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai kelompok-kelompok penyesatan yang menyesatkan kita dari iman kepada Kristus. Pertama, kelompok yang jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Itu berarti agama Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah pilihan yang salah. Yang kedua, ada ajaran yang di satu sisi menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi di sisi lain menekankan bahwa perbuatan-perbuatan baik adalah cara untuk mencapai keselamatan. Kelompok ini bisa juga mewakili ajaran Yudaisme yang mengatakan bahwa hukum Taurat yang mengajarkan tentang upaya manusia untuk berbuat baik adalah cara untuk memperoleh keselamatan. Itu berarti menolak anugerah Yesus. Dan yang ketiga,
kelompok yang percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Karya Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus diakui. Tetapi menolak untuk berbuat baik. Atau dengan kata lain, kelompok ketiga ini menganggap bahwa manusia yang percaya Yesus boleh hidup sesuka hati, semau-maunya, sebebas-bebasnya. Toh dia diselamatkan oleh anugerah Allah, tidak harus berbuat baik. Dan ini pun dapat dikategorikan sebagai ajaran yang menyesatkan, yang mengajarkan orang untuk hidup dengan tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, saudaraku, kekristenan selalu berhadapan dengan 3 kelompok besar yang dapat menyesatkan orang beriman dari keyakinannya kepada Kristus dan cara hidup orang Kristen. Kelompok pertama yang menolak untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kelompok yang kedua yang menekankan tentang perbuatan baik adalah cara untuk menggapai keselamatan. Dan kelompok yang ketiga yang mengajarkan orang untuk hidup bebas, tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, kekristenan kita sesungguhnya berakar pada ajaran dan karya penebusan Allah di dalam dan melalui Kristus. Kekristenan menekankan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi selanjutnya anugerah itu mengarahkan orang beriman untuk rajin berbuat baik. Anugerah yang diperoleh dari karya keselamatan yang dilakukan Allah di dalam Kristus mendorong orang untuk menyatakan syukurnya lewat perbuatan-perbuatan baik yang bertanggung jawab. Iman kepada Kristus membuat kita menerima keselamatan, dan iman yang membuat kita diselamatkan itu, iman itu juga menggerakkan kita untuk bersyukur dengan rajin berbuat baik. Saudaraku, kasih Tuhan mendasari seluruh karya Allah. Kasih Tuhan itu jugalah yang menyertai kita sepanjang waktu, yang menyertai kita setiap saat untuk memampukan kita menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita sebagai sebuah pernyataan atau sebagai cara kita menyatakan syukur kita kepada Allah atas kasih-Nya yang menebus dan menyelamatkan kita. Meyakini kasih Tuhan yang menyelamatkan dan meneguhkan kita berarti meyakini juga bahwa kita harus tetap berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu adalah sebuah cara atau adalah cara kita dalam iman menyatakan syukur kita atas kasih karunia Allah. Saudaraku, hidup kadang menempatkan kita pada saat-saat yang sulit. Tetapi sesulit apapun kehidupan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah tetap menyertai. Maka sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun tantangan iman yang dihadapi, jangan pernah meragukan kasih Allah. Itu berarti sesulit apapun kehidupan, jangan pernah kehilangan semangat untuk rajin berbuat baik sebagai cara menyatakan syukur atas karya kasih Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita memiliki semangat berbuat baik, melengkapi semangat kita meyakini
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yesus memberkati.